Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Pripda Joy Shunika. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Kardik menyatakan dukungan terhadap deklarasi komitmen bersama pencegahan dan pemberantasan penempatan pekerja migran Indonesia non-prosedural serta tindak pidana perdagangan orang yang digelar oleh Polda Kepri bersama Forkopimda Provinsi Kepri. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri pada Jumat 25 April 2025. Dan paguyuban. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin dalam sambutannya menyoroti bahwa isu PMI ilegal merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara menyeluruh, terlebih Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Ia menegaskan bahwa Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencegah dan menindak penyeludupan tenaga kerja ilegal secara tegas dan terukur. Ia juga mengungkapkan bahwa tahun lalu Polda Kepulauan Riau menempati peringkat ketiga nasional dalam penegakan hukum sebagai bukti keseriusan termasuk dalam menindak pelaku TPPO dalam internal kepolisian. Kegiatan-kegiatan kerjasama selanjutnya itu bagaimana kita melakukan satu kerjasama memitigasi pekerja-pekerja yang sudah tercegah atau tertahan tidak bisa berangkat. Mereka yang sudah menjadi korban perdagangan orang tersebut, kemudian kita bantu supaya mereka bisa bekerja dengan legal. Tentunya ini bukan hanya kerja polisi, bahkan bukan kerjanya polisi, tapi kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah. Bagaimana solusinya? Seperti tadi Pak Menteri sampaikan, kita coba akan mencari formula yang baik antar kementerian. Karena Pak Kapolri kemarin beliau sudah menyampaikan cari solusi yang terbaik. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja migran agar berangkat melalui jalur resmi dan aman. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 95% korban TPPO berasal dari PMI ilegal yang tak tercatat dalam sistem negara. Ia juga menyoroti modus-modus yang digunakan jalur ilegal seperti menggunakan visa wisata atau ziarah sehingga sulit dideteksi. Menurutnya, sebanyak 500 orang per hari diberangkatkan secara ilegal melalui Batam hanya dengan bermodal paspor dengan potensi keuntungan sindikat mencapai 1,8 miliar per hari. Yaitu semua yang dicegah kita akan klasifikasi klaster untuk dilatih lalu diberangkatkan kembali ke negara mereka sehingga mereka prosedural, sehingga mereka legal. Karena masalah utama 95% masalah itu masalah kekerasan yang menimpa para pekerja migran kita itu adalah karena mereka berangkat secara ilegal. Dalam kesempatan berikut, Abdul Qadir Karding juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Kepulauan Riau atas inisiatif deklarasi bersama ini. Ia menyatakan bahwa langkah yang diambil Polda Kepulauan Riau menjadi contoh berani yang patut diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, menambahkan bahwa Disnaker Batam berkomitmen mendukung penempatan tenaga kerja secara resmi dan bermartabat, sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran dan menekankan kasus TPPO. Ia menilai deklarasi ini sebagai langkah awal penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Dalam doorstop bersama media, Menteri P2MI menyoroti bahwa Batam menjadi pusat transit utama pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama erat antara Polda Kepulauan Riau, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan seluruh penempatan PMI dilakukan melalui jalur resmi. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian P2MI mendukung Polda Kepulauan Riau dalam memberikan pelatihan dan bantuan perbaikan dokumen bagi pekerja migran ilegal agar dapat bekerja secara sah. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.